Halo, perkenalkan nama saya Ricardo Arianto. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rivet atau paku keling secara garis besar. Baik, dalam ilmu mekanika terdapat dua jenis metode yang digunakan untuk melakukan penyambungan bagian. Yang pertama adalah permanen, yang kedua adalah non-permanen. Contoh dari sambungan permanen sendiri adalah las, brazing dan soldering, kemudian riveting. Mengapa disebut sambungan permanen? Karena untuk melepaskan kedua bagian yang telah disambung, maka kita perlu merusak si elemen penyambungnya itu sendiri atau material yang kita sambung tersebut. Kemudian selanjutnya adalah non-permanen. Non-permanen terdiri dari fasteners, kemudian ada keys, kemudian ada couplings. Disebut non-permanen karena sambungan tipe ini dapat dilepas dan disambungkan dengan mudah. Ini adalah bentuk rivet, di mana rivet terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada head atau kepala, kemudian ada shank atau body, kemudian ada tail-nya. Proses melakukan penyambungan dengan rivet secara umum adalah kita menumpuk 2 buah pelat, kemudian kita lubangi dengan bor, lalu memasukkan rivetnya ke dalam lubang yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita press tail dari rivet tersebut dengan cetakan sehingga terbentuk suatu sambungan yang kokoh. Ya, kita juga perlu mengetahui kenapa kita menggunakan rivet. Yang pertama adalah keuntungan menggunakan rivet bahwa dia tidak akan longgar. Kemudian dia harganya relatif murah. Kemudian yang ketiga adalah pemasangannya cepat. Dia juga ringan dan dapat dipasang dalam posisi sulit. Ya, berikut adalah jenis-jenis rivet. Di sini saya menambahkan beberapa catatan. Yang pertama, untuk snap head digunakan untuk aplikasi struktural dan mekanika. Kemudian untuk countersunk, rivet jenis countersunk digunakan pada kapal dan pesawat terbang, di mana permukaan yang rata sangat dibutuhkan. Kemudian untuk jenis conical head diperlukan jika rivet diaplikasikan dengan tangan. Kemudian ada pen head, itu adalah jenis rivet yang digunakan jika kekuatan tinggi diperlukan. Ada 2 jenis proses pemasangan rivet. Yang pertama adalah cold riveting, yang kedua ada hot riveting. Cold riveting sendiri seperti dengan namanya, yang artinya proses pengaplikasian rivet dilakukan pada suhu lingkungan atau suhu natural. Biasanya cold riveting ini digunakan untuk structural joints. Kemudian yang kedua adalah hot riveting, di mana rivetnya dipanaskan terlebih dahulu. Aplikasi ini biasanya dilakukan jika sambungan yang tahan bocor sangat dibutuhkan. Kemudian ada jenis sambungan rivet. Yang pertama adalah lap joint, yang kedua adalah butt joint. Lap joint sendiri secara gampangnya diartikan sebagai sambungan yang langsung pelat terhadap pelat, di mana dia tidak membutuhkan pelat tambahan seperti yang terdapat pada ilustrasi. Kemudian ada butt joint, di mana dia membutuhkan satu pelat perantara untuk menyambungkan 2 pelat ini, sehingga sambungan antar pelatnya ini rata dengan yang lainnya. Sementara pada lap joint saling bertumpuk. Berikut adalah detail dari lap joint. Contoh A merupakan single rivet lap joint, kemudian contoh B merupakan double rivet lap joint yang menggunakan metode chain riveting, di mana kolom kiri dan kanannya sama. Kemudian contoh C adalah double rivet lap joint, namun kolom kiri dan kanannya tidak sama, disebut juga dengan zigzag riveting. Berikut adalah contoh detail dari butt joint. Figur 9.8 merupakan single rivet double strap butt joint, di mana pada satu plat yang dihubungkan
hanya terdapat satu kolom rivet. Kemudian figur 9.10 merupakan double rivet double strap butt joint with zigzag riveting. Artinya adalah dalam satu plat yang akan dihubungkan terdapat dua kolom rivet yang dihubungkan dengan metode zigzag. Berikutnya ini adalah contoh detail dari chain riveting dan zigzag riveting, di mana chain riveting secara gampangnya diartikan sebagai satu buah kolom rivet yang dipasang lurus. Sementara untuk zigzag riveting merupakan suatu kolom rivet yang membentuk seperti pola zigzag. Kemudian dalam mengenal rivet ada beberapa istilah penting. Yang pertama adalah pitch. Pitch merupakan jarak antara satu rivet dengan rivet yang lainnya. Jarak di sini artinya jarak pusat dari satu rivet ke rivet yang lainnya, namun masih dalam satu kolom yang sama. Kemudian untuk back pitch merupakan jarak antara kolom rivet, diukur dari titik tengah suatu rivet. Kemudian ada diagonal pitch, ini hanya berlaku pada metode zigzag riveting, di mana ini merupakan jarak antara satu rivet ke rivet yang lain secara diagonal. Kemudian ada marginal pitch, yang diartikan sebagai jarak antara pusat rivet terluar ke pinggir plat. Jadi contohnya di sini adalah saya potong di sini ilustrasinya, kemudian ini adalah pinggir dari plat sambungan, maka margin adalah jarak antara rivet ini dengan titik terluar dari plat sambungan. Baik, sekian untuk part 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.